Nama saya Syabil Zihni. Dan saya Doro. Nah, sekarang kita akan keliling museum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Museum Proklamasi. Ya, sekarang kita berada di Jalan Menteng, atau tepatnya berada di lokasi di mana teks proklamasi itu dirumuskan. Seperti yang kita tahu ya, teks proklamasi itu disusun di Rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 sampai 17 Agustus ya, dan kemudian dibacakan di rumah yang berada di Pegangsaan Timur. Nah, sekarang kita ada di Rumah Laksamana Maeda ya, zaman dulu, dan sekarang sudah dijadikan museum proklamasi untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan Indonesia dari penjajah-penjajah yang kejam pada masa lalu. Oke, sekarang bagaimana isinya, bagaimana sejarahnya, kita akan coba masuk ke dalam. Oke, saksikan terus videonya. Selamat menonton. Ya, sekarang kita berada di dalam Rumah Laksamana Maeda ya. Seperti ini penampakannya, bisa terlihat bahwa museum ini tuh telah berusaha memaksimalkan sejarah dengan baik ya. Kita bisa lihat di sini masih banyak barang-barang asli seperti meja ataupun hal-hal lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan ini ya. Nah, tadi sebelum kita masuk kita harus membayar tiket terlebih dahulu, karena ini adalah sebuah kewajiban di mana dengan kita membayar tiket ini kita juga dapat berkontribusi dalam membuat museum ini itu menjadi lebih menarik dan semakin baik untuk dikunjungi untuk sejarahnya. Nah, pada ruangan ini itu kita bisa lihat di belakang sana ada poster pertemuan dengan Maeda. Nah, ini seperti yang sudah saya sebutkan pada awal video tadi ya. Naskah teks proklamasi itu disusun di Rumah Laksamana Maeda dari tanggal 16 Pada Agustus. malam hari tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo menyampaikan rencana proklamasi kemerdekaan kepada Laksana Maeda. Namun, Jepang tidak dapat membantu karena telah membuat kesepakatan dengan pihak sekutu. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan mereka pada tanggal 17 Agustus tanpa campur tangan pihak Jepang. Bisa lihat ini adalah waktu di mana Bapak Presiden pertama kita Soekarno dan teman-temannya itu sedang merumuskan naskah proklamasi. Bisa dilihat di sini ada patung-patung yang menyimulasikan bagaimana mereka itu berdiskusi ya untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, kemudian ini dia pengetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Nah, jadi pada awalnya ini adalah tulisan Soekarno dan kemudian teks proklamasi yang asli ini diketik oleh Sayuti Melik ya. Nah, ini bisa lihat di sini di atas pianonya juga masih berada dengan kondisi sempurna ya. Bagus banget ini museumnya. Oke, lanjut. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di ruangan pengetikan dan penandatanganan proklamasi. Setelah naskah proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo, naskah tersebut diketik ulang oleh Sayuti Melik dan akhirnya ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, ini kita bisa lihat ada masa-masa pengesahan naskah proklamasi. Naskah proklamasi ini kita bisa lihat dalam ilustrasi di sini. Naskah proklamasi itu disaksikan oleh beberapa orang untuk memastikan bahwa isinya itu sesuai dengan visi misi bangsa Indonesia. Oke, bisa dilihat ini ada berapa. Kita bisa membacakan rumusan pernyataan perlahan-lahan dan berulang-ulang supaya orang-orang itu bisa tahu apa isinya. Oke, lanjut. Ini kita bisa lihat tokoh-tokoh yang hadir pada saat teks proklamasi itu dirumuskan dan disahkan oleh tokoh-tokoh ini ya. Ini tokoh-tokoh yang menjadi saksi sejarah Indonesia sebelum merdeka, saksi di mana mereka merumuskan teks proklamasi demi memajukan bangsa Indonesia. Oke, lanjut. Di sini kita bisa melihat ini adalah naskah proklamasi yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Oke, ini isinya persis sama dengan tulisan Bapak Soekarno. Hanya saja ini ditulis dengan mesin tik pada waktu itu. Oke, lanjut kita sekarang menuju ke atas. Oke. Nah, sekarang kita berada di atas. Ya, kita bisa lihat di sini adalah bagaimana latar belakang dan lain-lain pada acara perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat yang punya rumah. Laksamana Muda Maeda adalah seorang perwira angkatan laut Jepang yang memainkan peran penting dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Ia membantu karena menyadari pentingnya kemerdekaan bagi Indonesia dan juga sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan antara Jepang dan Indonesia.
Ia berperan sebagai penghubung antara Jepang dan Indonesia, serta membantu menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Ini ya, Laksamana Muda Tadashi Maeda ini yang punya rumah ini, yang membantu Bapak Presiden Soekarno dalam merumuskan teks proklamasi. Kita masuk ke sini, nah ini dia nih, ada ilustrasi pesawat ini ya. Nah di ruangan sini adalah Sultan Syahrir, di sini ada ilustrasinya, dan ini adalah mungkin pengeboman pada Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan momentum kemerdekaan pada negara kita. Ini bisa kita lihat, ini ilustrasinya sangat mengerikan sekali ya. Ini Jawa, dan akhirnya Jepang itu menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945 atau 15 ya kalau dalam waktu Jepang. Oke? Di museum ini terdapat berbagai banyak informasi. Salah satunya ini ada informasi tentang 4 serangkai, peta, BPUPKI, PPKI, kemudian ada tentang proses bagaimana Indonesia ini dapat merdeka. Ini adalah masa-masa penjajahan Jepang. Kita bisa lihat di sini adalah penjelangan proklamasi, kemudian ada penyerahan Hindia Belanda dulu pada perjanjian Tuntang ya kalau nggak salah pada tahun 1942 di Kalijati ini. Kemudian ada bukan perjanjian Tuntang, perjanjian Kalijati ya di Jawa Barat ini. Oke. Kemudian ada ini 4 serangkai, ini teman-teman itu ya, mungkin ada yang bilang 3 serangkai, 4 serangkai, tapi ya versi berbeda-beda. Kemudian ada ini tentara-tentara Jepang, Seinan dan Keibodan, peta juga ada di sini. Kemudian ada sejarah BPUPKI atau Dokuritsu Junbichou Sakai. Kemudian juga ada sejarah dari PPKI ya, ini saat-saat sebelum kemerdekaan, sebelum akhirnya kita itu merdeka secara mandiri tanpa bantuan Jepang. Oke. Kemudian ini adalah sejarah di mana jatuhnya bom di Hiroshima, dan ini rumah penculikan juga ada di sini, gedung tempat perumusan ya, tepat di sini ya, di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Oke, lanjut. Pertempuran-pertempuran yang terjadi pada saat Indonesia telah merdeka. Kita bisa lihat ini ada pertemuan di Surabaya, kemudian ada pertempuran Ambarawa atau yang 5 hari itu. Nah ini ada juga perundingan Indonesia Belanda, Medan Area. Nah ini ya, peristiwa Surabaya sama kayak tadi itu ada di sana. Oke, terus ada agresi militer. Ini saat-saat Indonesia itu ingin direbut kembali dengan Jepang. Belanda. Lanjut, kita belum ke balkon. Ini kita bisa lihat ya. Wow, bayangkan saat ini adalah waktu di mana Indonesia itu belum merdeka. Kita bisa melihat di sini, sekarang Jakarta sudah maju dan indah, banyak gedung-gedung tinggi. Bayangkan zaman dulu kita bisa mendengar suara bom di mana-mana. Itulah mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kemerdekaan yang diberikan oleh pahlawan-pahlawan kita ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam kamar mandi ini yang tadi saya sudah bilang, tadi ada videonya. Oke, ini dia kamar mandinya ya, ini masih asli, ini wastafelnya tua sekali sepertinya. Cukup bagus. Ini kita bisa lihat di sini ada beberapa patung dari tokoh-tokoh yang membantu proses proklamasi. Ada Ahmad Subarjo, ada Bapak Proklamator kita Bapak Soekarno, dan ada Muhammad Hatta. Ya, ini 3 tokoh ini sangat berjasa dalam membuat Indonesia merdeka. Di sana ada satu lagi. Ini adalah Sayuti Melik, adalah sang pengetik dari naskah proklamasi ini ya. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video kita pada kali ini. Mohon maaf jika videonya tidak sesuai ekspektasi atau ada kekurangan-kekurangan lain. Kami sangat mohon maaf atas kesalahan-kesalahan ini. Mungkin video kami penjelasannya kurang atau mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini, dan marilah kita bersama-sama mendoakan para pahlawan kita yang telah berusaha dan berjuang dengan sepenuh hati untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Oke, tanpa ada mereka kita tidak akan bisa hadir pada museum ini untuk menyaksikan bagaimana sejarah-sejarah terjadinya kemerdekaan Indonesia. Kita tidak akan bisa menikmati Indonesia seperti saat ini. Kita tidak akan bisa hidup dengan tenang jika tanpa pahlawan-pahlawan yang telah berjuang dalam memerdekakan Indonesia. Terutama pada museum ini kita selalu diingatkan bahwa jasa para pahlawan itu sangat sulit ya. Kita tidak akan bisa mungkin menyamai jasa-jasa mereka. Oleh sebab itu kita sebagai pelajar, kita harus berjuang dengan cara belajar dengan semaksimal mungkin, dan kita juga harus memajukan bangsa Indonesia menjadi bangsa maju dan menargetkan Indonesia emas pada tahun 2045. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.